Gan, video kali ini kita lagi mau membahas soal seberapa pentingnya sih kan dokumen spesifikasi rumah ini kan, selain yang agan punya sertifikat hak milik, IMB sama akte jual beli. Jadi gunanya adalah buat mempermudah agan suatu saat agan akan ada rencana renovasi ke depannya. Sambil nunggu video laker ini kan, ini video laker kan, resin, nggak ada semprot-semprotan, nggak ada. Sambil nunggu itu kita bahas dulu yang ini, oke kan? Check it out, pantengin terus, jangan dicepetin. Subscribe, jangan lupa biar nggak ketinggalan. Oke kan? Check it out. Tuh, bos, Gan, balik lagi ke blog Pena Vlog. Lagi di proyek nih kan, sama tim yang lain. Sore-sore ya kan? Gan, kita ngobrolin obrolan malam nih kan. Nama playlistnya obrolan malam. Jadi ini ngobrolin sana sini ya kan Wak, jangan ketawa Wak, ini si Wak ketawa ini kan. Abis gini kan, kita lagi bikin konten laker itu lama banget di workshop, ngeditingnya yang lama. Ngeditingnya susah biar bisa sejelas-jelas mungkin. Nah jadi gini aja kali kan ya, mumpung sore-sore ini waktu luangnya itu kita bikin video tentang apa sih pentingnya, seberapa penting sih dokumen rumah itu nggak cuman kita mikirin dapat sertifikat hak milik doang loh, sama pikirin soal legalitas kayak IMB, sertifikat segala, akte jual beli segala macam itu emang penting. Tapi ada juga agan yang lebih penting karena ini berdasarkan pengalaman kami. Oke kan? Kayaknya banyak nyamuk kan di sini. Kita cabut ke dalam kan? Oke kan? Nah kan, di luar panas, di luar banyak nyamuk. Kita ngumpul di sini aja kan? Oke kan? Ambil bangku dulu, ntar kita ngobrol, ya kan? Check it out. Nah kan, jadi gini kan, dokumen ini kan, jangan gagal fokus, belum jadi kan, tenang ya kan. Nah, akan bisa lihat kan, ini namanya dokumen build gambar arsitektur. Nah kan, agan tuh kalau udah punya rumah, udah beli rumah dari developer ataupun agan bikin sendiri, agan kan pasti pakai arsitek dong, gitu kan. Ini ada gambar kerja kan yang tebelnya segini biasanya. Itulah yang biasanya dipakai sama kontraktor. Oke kan? Paham kan? Nah, setelah kontraktor itu bangun rumah selesai atau developer itu bangun rumah, terus agan agan udah akte jual beli, udah beli segala macam, bikin sertifikat hak rumah segala, agan bikin SHM segala gitu kan. Nah, agan tuh dapet tuh biasanya sama si developer atau dari kontraktor dapat ringkasannya kan.
buku seperti ini. Kenapa kami bilang seperti itu kan? Karena alhamdulillah sih kan dari YouTube yang dari subscriber yang lain, kami itu ada di telepon, Pak, kita mau bikin interior, boleh lihat ya, bisa gimana cara kerjanya? Saya bilang, yaudah kan, kami datang. Saat kami datang ke rumah, ternyata mereka nggak punya kan layout rumahnya ini nggak punya. Jangankan gambar kerja. Layout rumahnya aja mereka nggak dapat. Biasa kan tau kan lantai 1, lantai 2, gimana caranya, bentuknya itu nggak dapat ya lewat print-printannya kan. Apalagi mereka minta gambar kayak begini. Nah kan, gini kan, kalau agan udah dapat, udah tanda tangan serah terima rumah biasanya. Itu legalitasnya kayak SHM udah ada, AJB-nya udah ada, IMB juga kan pasti dikasih. Jangan lupa kan, minta ininya, dokumen build gambar arsitektur ringkasannya kan. Oke kan, jadi sekarang ini dalam satu buku ini ada 19-20 lembar. Biasanya yang kita kasih kalau kita bangun rumah, biasanya kalau kita renovasi segala atau gambar detail gambar drawingnya itu kita kasih sama klien, enggak setebel ini, enggak gambar kerja full, enggak, tapi kita cukup kasih ringkasannya kan. Ringkasannya kayak gimana kan? Oke, kita lihat nih kan ya ringkasannya. Ini salah satu perumahan yang ada di Pulau Raya Kebayoran Baru. Ini namanya Presium dan Kebayoran Baru yang kami pegang ini kafling nomor 5 yang kita kerjain di sini. Panas kan kayak di sauna ya kan. Nah, kan. Jadi gini kan, Presium Kebayoran Baru ini akan bisa lihat itu adalah seperti ini tulisannya Ashwood Drawing. Ini ada denah tampak, instalasi air bersih, instalasi air kotor sama instalasi listrik. Nah kan, seperti apa nih kan? Oke, kayak gini kan, spesifikasi bangunan Presium Kebayoran Baru Deluxe. Nah kan, balik lagi kan, ini yang bangun itu kan, itu PT Catur Eka Manunggal Jaya sama developernya namanya PT Abdael Nusa. Nah kan, ini kan, kolom nomor 1, ini spesifikasi bangunan kan, Anda bisa lihat di situ ada strukturnya kolom, balok, plat, itu ada materialnya apa, ya kan, ada bisa lihat kan atapnya, rangka atap, penutup atap, ada tuh kan, itu ada kan deskripsinya, materialnya, list plang, pakai apa, kalsi plang 1x320 finish cat semiduko nipe, ya kan, salah satu kayak gitu kan, plafon, rangka plafon metal holo 2x4, 4x4, penutup plafon gipsum 9 mili, modul rangka GRC 5 mili eksterior. Jadi ada pakai gipsum, ada pakai GRC. Biasanya GRC itu di daerah kamar mandi kan. Nah, pagar, penutup dinding lantai itu semuanya ada tuh kan. Nah, kan terus begitu spesifikasi bangunan 2. Ini ada lagi ya kan, pintu lantai 2, ruang tidur utama itu kelihatan tuh kan apa-apa aja. Pelin lantai segala macam niro, granit, estilo, sela 60x60 cm itu ada kan? Semuanya ada. Tertulis deskripsi di sini gitu kan. Jadi nggak cuman bisa agar itu melihat nggak cuma dapat layout doang loh, tapi sebenarnya ada spesifikasi bangunan yang udah dikerjain sama kontraktor dari awal di perjanjian saat mereka bikin rumah ini. Bener nggak? Terus kan satu lagi, ada spesifik bangunan 3 ini apalagi kamar mandi, ya kan, lihat kloset duduk, ya kan, buat simet itu ina, jet spray ini air, terus buat lantai 2 kamar mandi, kloset duduknya tuh Toto cewek 660, kelihatan jenis kode-kodenya tuh kelihatan, keran wastafel Toto LB101, yang lain-lain kelihatan tuh kan, segala macam itu kelihatan, jelas kan, ya kan kan, nah terus begitu, oke, spesifik bangunan 4 ini di lembar nomor 5 nih kan. Kita akan bisa lihat semuanya. Ada kan? Nah, kayak gitu. Nah, terus di lembar nomor 6 itu denah lantai 1. Itu Anda bisa lihat denah lantai 1. Ini ada nih kan, denah lantai pemilik proyek PT Abdael Nusa, ini kelihatan kontraktornya siapa, kelihatan ya kan. Anda bisa tahu kan? Ini loh kan, semuanya ini
denah lantai 1, denah lantai 2, agar bisa lihat ukuran, meteran segala macam, balok-baloknya di mana, strukturnya di mana, benar nggak kan? Denah atap, bentangan atap, mana yang pakai atap, mana yang didak beton ya kan? Nyamuknya masuk ke celana nih. Nah kan, jadi gitu kan, jelas nih. Oke, sekarang ke lembar selanjutnya, lembar nomor 9. Ini tampak depan nih kan. Kasus tampak depan ini kan, saya lucu kan, kami kemarin survei ke daerah Sukapura ya kan. Itu saya minta layoutnya aja deh, lantai 1, lantai 2 layout, ternyata nggak ada, karena dia mau bikin apa namanya, perubahan fasad ya kan, layoutnya aja dia lantai 1, lantai 2 dia nggak punya kan, pusing kepala ya kan, akhirnya ngukur seluruh rumah. Nah kayak begitulah kesulitannya bila Agan nggak punya si layoutnya ini. Terus kan, yang ini kan sanitasi air bersih, lembar nomor 10. Ini kan akan bisa lihat keran tempat cuci di mana, keran carport di mana ya kan, pipa air panas di mana aja, sumurnya di mana kan, ya kan. Dari level taman itu berapa ya kan, kerannya itu 60 cm. Itu akan bisa lihat kan, dari pipa tandon air dari atas itu kelihatan tuh kan, berapa. Ya kan? Akan bisa lihat kan? Nah, balik lagi ke lembar nomor 11. Sekarang sanitasi air bersih lantai 2 ya kan. Ini yang di garis titik-titik ini kan. Ini kan, ini jelas memang biasanya developer ngasihnya tuh seperti itu kan. Nah kalau Agan lupa ya kejar developernya atau kontraktor Agan supaya Agan bisa punya dokumen ini. Terus oke kan, kita lanjut. Sanitasi air bersih bagian atap itu apa-apa aja. Kayak ini kan contohnya, rumah ini kan kemarin itu kita pemasangan water heater yang pakai yang di atas itu kan, namanya lupa, namanya apa kemarin bilang? Solar kali ya. Ya model-model begitu kan, nanti ada fotonya kayak gini fotonya kan. Nah kayak gitu tuh kan. Nah itu ada terus pompa dorongnya juga kita kasih juga, kita pasangan, seenggaknya udah kelihatan. Tapi kan denahnya kita udah tahu pemasangannya ada di mana, pipa-pipa ini nyalurinnya kemana aja ya kan. Jelas, oke kan? Balik ke lembar nomor 13. Lembar nomor 13 ini seperti ini kan. Ini ada sanitasi air kotor. Nah, sanitasi air kotor ini, pemipaan ini lebih penting kan? Kalau Agan nggak punya denahnya seperti ini, capek, mesti ngeri, ketrok-ketrok, kayak kan, gua di mana ini pipanya segala. Kalau di sini udah enak kan? Udah kelihatan. Kami mau ada penambahan toilet, contohnya mau ada penambahan toilet itu udah tahu. Ada di mana udah tahu, karena pipa-pipanya itu udah ada di jalur ini. Kita bisa lihat, oh di sini pipanya, oh di sini ininya, benar nggak? Nah terus udah gitu, udah ini gadanya ada paham lah ya, ada talang tegak, talang PVC, talang air kotor segala. Ini ada keterangannya semua di sini kan. Sanitasi air kotor lantai 1, ini lantai 1 kan. Oke, ke lembar selanjutnya kan, lembar nomor 14, sanitasi air kotor lantai 2. Oke kan? Nah, Agan bisa lihat tuh semuanya. Oke kan? Nah, lengkap kan? Berarti lengkap kan? Ada titik-titiknya di mana segala macamnya ada kan? Nah, udah gitu sanitasi air kotor atap, jadi dari atap ini ke dak yang samping itu ada kan titik-titiknya di mana. Agan bisa lihat. Jadi enggak meraba lagi kalau seandainya Agan itu ada renovasi. Rencana renovasi, rencana nambah atap segala macam kita nggak tahu. Nah kan, balik lagi ke apa namanya, ke lembar berikutnya, instalasi listrik dan lampu lantai 1. Agar bisa lihat stop kontaknya di mana, sparing pipa hore, sparing instalasi segala macam. Ini Agan udah lihat. Ini loh kan di sini kelihatan. Jadi saat ada Agan penambahan listrik, penambahan apa segala macam itu ada jelas. Ini ada instalasi listrik dan lampu lantai 2. Nah, Agan udah kelihatan tuh kan. Semuanya udah kelihatan tuh kan. Fittingnya di mana, stop kontaknya di mana, ya kan. Lampunya di mana, Agan bisa lihat. Penggunaan lampu balik lagi berarti ke lembar si spesifikasi bangunan ini yang di awal-awal ini. Yang versi kami itu halaman 3 gitu. Nah, kan instalasi atap. Sekarang lembar 18 versi kami. Instalasi listrik atap nih udah tahu nih kan,
stop kontak tutup untuk water heater, stop kontak tutup untuk pompa. Udah lihat udah? Stop kontak tutup, lihat lembar yang di awal-awal yang spesifikasi bangunan. Di situ ada materialnya. Nah kan, balik lagi kan ke halaman 19. Nah inilah halaman 19 ini kode-kodenya segala macam nih kan yang biasanya ada di gambar ini. Oke kan? Nah gitu kan, kurang lebih berdiri mulu capek, kan? Sebelah sini kan? Ingat kan, bukan sponsor. Jadi gini kan, wah tukang roti, kan. Jadi gini, kenapa saya bikin video ini kan? Karena kemarin-kemarin itu banyak agan-agan di YouTube juga, gitu kan. Ada WhatsApp, ada DM ke kami, ya kan, by Instagram, gitu kan. Nah, ada yang mereka yang nanyain kan, kalau kami minta dibuatin ini bisa nggak? Bisa. Tapi mana sih nih? Kirimin kami layoutnya. Nah, sebagian ada yang punya denah rumah, sebagian ada yang nggak bisa nggak kita ngasih karena mereka nggak punya ternyata layout rumahnya. Kacau kan kalau kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kan dengan adanya video ini Agan bisa mengerti ternyata bukan cuman surat-surat kepemilikan rumah doang loh yang penting, tapi ada juga hal yang lebih penting juga nih, spesifikasi bangunan yang Agan bangun atau yang Agan beli, ya kan, itu harus ada kan, Agan harus punya. Ini baru spesifikasi bangunan, nanti spesifikasi seandainya Agan bikin furniture, bikin interior, itu juga harus ada kan, buat melampirkan si berkas itu. Jadi Agan tuh tinggal ada punya dua, ada yang konstruksi dan ada yang interior gitu. Nanti deh kan di video berikutnya kami buat yang interior gitu kan. Oke kan, pantengin terus, jangan dicepetin kan. Kalau dicepetin nanya-nanya komentar di kolom bawah. Oke kan, check it out.